Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini saya akan membahas algoritma baru di 2019, yaitu Mindfinder. Mindfinder ini pertama kali muncul di tahun 2019 awal di acara konversi internasional TIK yang ke-9 di Guangzhou, Cina. Eh, ini adalah profil dari penulis atau pembuat algoritma ini. Berikut adalah profilnya. Ini adalah profil penulis untuk algoritma ini. Kita lanjut ke algoritmanya sendiri ya, atau ini adalah paper dan referensi kita, satu-satunya referensi karena saya udah cari beberapa artikel yang membahas Mindfinder ini, semua mengarah ke paper ini. Menurut penulis, dibuatnya Mindfinder New Approach in Sorting Algorithm ini untuk mengatasi beberapa kelemahan dalam dan kinerja lebih baik dibandingkan dengan algoritma konvensional dalam hal stabilitas, waktu, komputasi, dan analisis kompleksitasnya. Ini papernya. Menurut penulis, algoritma ini tidak menggunakan konsep konvensional yang tentunya jika menggunakan konsep tersebut akan menghabiskan memori sebagai penyimpanannya. Jadi algoritma ini itu pengurutannya di tempat di mana elemen yang diurutkan dalam array yang sama tidak menggunakan memori atau ruang ekstra. Jadi data yang diolah tetap di dalam satu array itu. Terus habis itu penulis juga mengklaim bahwa algoritma ini membutuhkan waktu lebih sedikit dibandingkan beberapa penyortiran yang konvensional seperti bubble sort, event sort, merge. Hal ini dibahas di artikel ini di bagian bawah. Dia menyediakan tabel. Di sini kita bisa lihat bahwa Mindfinder ini memiliki waktu lebih kecil dibandingkan beberapa algoritma yang konvensional seperti yang sudah disebutkan tadi, dan kestabilannya pun bagus. Nilai yang didapat juga lumayan jauh ya dari waktu komputasinya. Bagaimana ini bisa didapat? Saya coba menjelaskan gambar ini ya. Dari dua gambar ini disediakan flowchart serta prosesnya, pengurutan data yang dijelaskan dari nol hingga selesai. Dari gambar ini kita pindah ke sini yang lebih jelas. Ini saya sudah buat ulang karena dari PDF tersebut tidak bisa dengan jelas untuk melihat. Jadi ini prosesnya, pertama flowchartnya ditentukan dulu, flowchart data array yang belum tersortir, terus membuat beberapa variabel. Ini lengthnya, terus next iteration point di set 0, position of
main value-nya juga 0. Habis itu kita jalan ke bawah. Di sini ada percabangan looping ya. Jadi ini adalah flowchart yang dibuat dalam paper tersebut. Dari sini sampai sini saya coba jelaskan dari step pertama. Step pertama ini inisialisasi variabel. Yang A merupakan array ya, array yang belum tersorting. L adalah length atau panjang dari array ini, array A. Terus habis itu kita buat variabel next iteration point sama position of min value-nya yang masing-masing di set 0. Lanjut ke step kedua. Step kedua di sini buat juga variabel baru min value yang diisi dengan key position of min value yang berawal diisi dengan 0 ya, dan menghasilkan nilai awalnya itu adalah value dari array pertama ya. Terus habis itu di sini juga buat dengan position value sama dengan 0. Habis itu perulangan di sini jika lebih besar dari panjang array atau L. Jika iya, di sini ada pengkondisian min value-nya lebih besar dari array atau dari value array yang masuk di looping ya, atau jika iya min value-nya di set dengan data tersebut, lalu position of min value juga berubah menjadi 1. Ini berlanjut, ada percabangan lagi di sini. Percabangan, setelah itu ada variabel baru k yang diisi yang sama dengan position of min value. Percabangan lagi untuk merubah datanya jika sudah terurut. Ini akan berulang kembali ke sini. Jadi perulangan ini akan berulang sampai pada value terakhir. Jadi misal telah ditemukan data di tengah lebih kecil, dia tidak akan berhenti dan mengulang dari 0, namun melanjutkan sampai di key terakhir dari array tersebut. Kita lihat lebih jelasnya pada halaman ini. Ini contoh studi kasus dalam pengurutan array menggunakan min finder ini. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Ini array yang ada 6K ya, 0 sampai 6, sorry ada 7K, 7, 8, 5, 2, 4, 6, 3 value-nya. Terus yang warna biru ini kita sebut saja sebagai parameter untuk proses loopingnya, dan yang warna kuning ini kita sebut data pembandingnya. Jadi pada perulangan pertama yang menjadi parameter adalah key pertama dari array ini. Jadi dia adalah nilainya yang bervalue 7, nilainya 7 ini. Dia dibandingkan dengan k plus satunya atau k berikutnya, value berikutnya, yaitu yang bernilai 8. Apakah 8 lebih kecil dari 7? Jika salah,
otomatis kan ini salah. Jika salah, dia lanjut ke key berikutnya. Di sini bervalue 5. Value 5, apakah 5 lebih kecil dari 7? Jika iya, jika benar, bernilai benar, posisi parameter yang semula 7 berubah menjadi 5. Jadi 5 yang dijadikan parameter berikutnya untuk perulangan berikutnya. Ini lanjut, apakah 2 lebih kecil dari 5? Jika bernilai true atau benar, parameter berubah lagi, yang semula 5 kali ini 2. Dan perulangan berlanjut ke key berikutnya. Apakah 4 lebih kecil dari 2? Jika false, ini kan false nilainya. Jadi untuk perulangan berikutnya parameter tetap 2. Pembandingnya berubah ke key berikutnya yang bernilai 6. Apakah 6 lebih kecil dari 2? Tidak. Parameter tetap di sini tetap 2. Dan 2, apakah 3 lebih kecil dari 2? Kan tidak. Ini juga false pada kondisi key yang terakhir. Setelah sampai di key yang terakhir, di sini baru dilakukan pertukaran nilai. Di sini posisi key ketiga yang bervalue 2, dia dipindah ke key pertama. Key 0 yang berubah menjadi yang 7, awalnya 7 berubah menjadi 2. Dan key yang sebelumnya dipindah ke next key-nya. Value yang sebelumnya dipindah ke key berikutnya, yaitu 785 digeser ke next key-nya. Setelah digeser, maka nilainya berubah seperti ini kan. 2785463. Ini saya scroll dulu. Setelah sampai di sini dilakukan perulangan kembali. Namun perbedaannya adalah yang semula pembandingnya adalah G0 ya. Kan di sini yang dimulai dari 0, dari G0. Sekarang berubah. Perulangan dimulai dari K1. Jadi 2 ini jadi 0 ini sudah tidak digunakan dalam perulangan lagi. Untuk perulangan berikutnya dia udah nggak dipakai. Jadi saya warna pink, ini nilainya udah pasti ya, nggak akan berubah. Kita lanjut ke perulangan kedua. Perulangannya sama halnya yang pertama. 7 dibandingkan dengan next key-nya. Apakah 8 lebih kecil dari 7? Tentu ini false. Lanjut ke key berikutnya, apakah 5 lebih kecil dari 7? Jika ya, ini true, maka parameter berubah kembali ke 5. Selanjutnya digeser, dicek lagi apakah 4 lebih kecil dari 5. Iya. Jika nilai iya, dia parameter di sini berubah lagi. Selanjutnya sampai terakhir, sampai di key terakhir. Ini udah sampai di key terakhir. Apakah 3 lebih kecil dari 4? Yang bernilai benar, maka 3 ini dipindah ke key 1. Jadi kita udah dapat dua nilai yang kecil, yang otomatis terurut. Selanjutnya dilakukan lagi seperti proses semula, step yang kedua, sampai pada akhirnya dia tersortir semua seperti ini. Maka proses berhenti. Jadi kurang lebih proses
dari eh, main finder sorting algorithm ini seperti itu ya. Ini sudah eh, ini flowchartnya sudah saya berikan di sini. Nanti untuk gambar ini sama link ini saya taruh di deskripsi. Dan kesimpulannya untuk flowchart ini ya, sorry, untuk algoritma ini, di sini dia memberikan perform result dari beberapa algoritma lain seperti bubble, bucket, selection, heap, merge, quick. Nah, di sini dikasih perbandingan eksekusi waktunya. Jadi ini untuk 500 data, 1000, 5000 hingga 10.000 data. Jadi untuk 500 data di sini 0,204 second milisecond lebih cepat dibanding bubble, selection, terus habis itu dari old event ini juga lebih kecil ya hasilnya. Ini dan di sini diterangkan bahwa stabil. Jadi dibandingkan dengan selection, heap yang tidak stabil, quick juga, dan kita kalau misalnya di angka besar ya, di array besar pun kita lebih unggul, Minfinder lebih unggul dibanding bubble, namun kalah dengan bucket, heap, serta merge. Jadi ini uh, lebih unggul dengan kondisi data yang lebih kecil. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan terkait Mindfinder ini. Saya mohon maaf jika banyak kata yang salah atau cara penjelasan yang kurang jelas. Untuk semuanya saya juga membuat PPT terkait ini. Nanti saya sertakan juga linknya di deskripsi. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.